Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kita bertemu lagi di hari ini tanggal 18 April tahun 2022. Dan kali ini saya ingin membuat video tutorial tentang bagaimana kita belajar secara online di e-learning UT atau yang biasa kita sebut sebagai Tuton. Kebetulan ini hari pertama pembelajaran secara online di UT di semester 2022.1 ini. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum mengetahui bagaimana cara belajar di Tuton ini, saya ingin menampilkan beberapa tips atau cara untuk kita bisa menggunakan tutorial online ini sebagai bahan ajar kita di perkuliahan UT. Baik, seperti biasa kita masuk saja langsung ke dashboard e-learning UT-nya. Kebetulan saya sudah masuk di sini. Silakan Bapak Ibu menggunakan browser di laptopnya masing-masing atau di personal PC-nya, personal komputer masing-masing ataupun di HP masing-masing. Tapi kalau saya boleh sarankan lebih baik tidak menggunakan HP Bapak Ibu karena tampilannya secara terbatas. Jadi kalau bisa menggunakan laptop atau personal komputernya masing-masing. Ketik saja e-learning.ut.ac.id seperti ini, e-learning.ut.ac.id. Setelah dimunculkan dashboard seperti ini, lalu kita login saja dan kita masukkan username kita. Saya sudah mengcopy paste username-nya dan kita masukkan password dari Tuton yang sudah kita daftarkan di proses pendaftaran Tuton kemarin. Terlebih untuk para mahasiswa baru ya, yang baru mengikuti Tuton di semester ini, seperti itu. Setelah itu kita klik login saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kebetulan saya mengambil mata kuliah ekonomi syariah, jadi saya sudah di sini sudah muncul mata kuliah yang saya ambil dan saya sudah klik mengikuti tutornya pada saat saya registrasi. Kebetulan saya mengambil 7 mata kuliah, Bapak Ibu. Sebagai contoh saja, saya ingin mengklik yang pertama adalah ekonomi keuangan internasional. Ini merupakan mata kuliahnya dan ini merupakan kelasnya, Bapak Ibu. Jadi di sini saya berada di kelas pertama pada mata kuliah ekonomi keuangan internasional. Kita klik saja seperti ini, lalu diarahkan seperti ini. Nah, ini nanti ada beberapa semacam informasi tentang bagaimana proses pembelajaran secara online di mata kuliah ekonomi keuangan internasional dengan kode mata kuliah ESPA 4420. Jadi silakan Bapak Ibu baca dulu seperti apa sebutannya. Nanti di sini ada tutor dan seterusnya. Dan di sini nanti ada terdiri dari 8 sesi Bapak Ibu, ditambah dengan general itu yang umum, bentuk isian umum, di mana ada informasi tentang proses pembelajaran di setiap mata kuliah dari setiap tutornya Bapak Ibu. Lalu di sini ada forum perkenalan. Nah, forum perkenalan ini kita harus isi Bapak Ibu. Jadi seperti ini, kita klik dulu. Nah, di sini kita klik saja add a new discussion topic gitu, atau diskusi topik. Di sini kita tuliskan saja perkenalan. Nah, message yang ingin kita sampaikan misalnya, perkenalkan, nama saya Imam Mustafa, NIM ini, seperti ini. Mohon bantuan dari tutor dan rekan sekalian agar proses belajar pada mata kuliah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, seperti itu ya. Kayak gitu. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, untuk kata-katanya silakan saja, yang penting Bapak Ibu menuliskan namanya siapa dan NIM-nya berapa gitu. Untuk pesannya sih saya rasa Bapak Ibu bisa menuliskannya secara masing-masing, bagaimana
menurut Bapak Ibu sekalian gitu, atau rekan-rekan sekalian. Lalu setelah itu kita klik post to forum. Nah, jika sudah, Bapak Ibu bisa mengedit gitu ya, atau mengganti isi dari forum perkenalan tadi dengan batas waktu adalah 30 menit dari yang terakhir kita mengkliknya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengeditnya seperti ini. Tapi kalaupun Bapak Ibu tidak mau mengeditnya, sudah biarkan saja, nanti setelah 30 menit dia otomatis akan tersimpan dan juga tidak akan bisa diedit kembali. Nah, jika sudah muncul, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada forum perkenalan, muncul nama kitanya siapa, lalu di-update-nya pada tanggal berapa, seperti itu. Nanti jika tutornya ingin membalas, nanti di sininya ada replace lah, seperti itu. Apakah dari rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang sama pada kelas yang sama, ataupun oleh tutornya. Setelah itu kita langsung balik lagi saja Bapak Ibu ke SPA 4420.1-nya. Nah, biasanya di sini nanti suka ada tanda centang Bapak Ibu, tapi hari ini belum keluar, mungkin karena hari pertama. Nanti kita lihat saja gitu ya. Di sini biasanya suka ada tanda kotak, dan jika sudah diisi sini, nanti akan muncul tanda centang di sini di sisi kanannya. Setelah itu Bapak Ibu silakan mendownload tata tertib dan etika mahasiswa selama mengikuti tutorial online. Tinggal Bapak Ibu klik saja, nanti dia akan otomatis terdownload Bapak Ibu. Silakan sebagai bahan juga kepada rekan-rekan sekalian tentang bagaimana sih tata tertib dan etika mahasiswa selama mengikuti tutorial online di universitas terbuka. Seperti ini. Silakan di-download saja seperti ini. Nanti dia akan langsung masuk ke sistem atau tempat penyimpanan di laptop atau komputer rekan-rekan sekalian. Jika sudah, seperti biasa juga nanti di sini ada kotak biru warnanya, garis biru seperti itu. Jika sudah, nanti dia akan tercentang. Nah, ini merupakan RAT-nya. Silakan juga oleh rekan-rekan sekalian di download. Rancangan aktivitas tutorialnya seperti apa. Nah, ini merupakan rancangan tutorial ini sebagai bahan juga kepada kita rekan-rekan mahasiswa untuk supaya kita bisa tahu gitu ya, apa sih hal-hal yang akan dibahas pada mata kuliah ini selama 1 tahun berjalan, seperti itu. Ini juga perlu sekali, penting sekali untuk kita download, untuk kita sebagai bahan pegangan kita, dan agar kita tahu seperti apa rancangan mata kuliah yang kita pelajari selama proses pembelajaran. Jika sudah, seperti biasa nanti juga di sini ada pengumuman. Silakan saja kalau misalnya ada ingin nanti jika tutor memberikan pengumuman ataupun itu akan muncul di sini. Seperti itu. Nah, ini merupakan forum sheet general Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertama. Kita klik saja sesi pertama. Nah, di sini sesi pertama kita sudah mulai masuk ke proses pembelajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran ini biasanya nanti akan muncul, nah seperti ini, ada kehadiran, ada diskusi, ada materi inisiasi. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita pelajari. Seperti itu. Misalnya biasanya di sini seperti saya bilang tadi, biasanya di sini suka ada tanda kotak biru yang memang harus tercentang ya Bapak Ibu. Tapi hari ini mungkin belum muncul. Seperti ini. Kalau kita muncul klik kehadiran sesi 1 di sini, lalu kita klik hadir, kita submit. Nah, pastikan di sini Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai 1 atau 100. Jika sudah, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke halaman awal. Seperti itu. Nah, jika sudah, biasanya kalau misalnya tersimpan di sini langsung akan ada tanda centangnya Bapak Ibu. Tapi ini karena memang belum muncul, jadi dia tidak ada. Setelah itu kita langsung masuk ke diskusi. Apa saja sih yang diminta oleh tutornya untuk kita jawab dalam diskusinya? Nah, kebetulan di sini sudah ada yang menjawab diskusinya Bapak Ibu. Nah, kita lihat saja. Di sini tutornya memberikan sebuah materi atau pertanyaan dari materi pertemuan pertama, yaitu jelaskan cara dan alat transaksi internasional yang Anda ketahui. Nah, di sini cara menjawabnya kita bisa ketik dari modul yang kita punya, atau jika pun Bapak Ibu ingin mencari referensi dari internet, Bapak Ibu tinggal mencari saja. Lalu jangan lupa memberikan sumbernya dari mana. Contoh, jika misalnya Bapak Ibu
menjawab gitu ya. Misalnya saya di sini menjawab, kita klik reply jika Bapak Ibu ingin menjawab ya. Misalnya menjawab tentang transaksi internasional, misalnya seperti itu ya. Misalnya seperti itu. Dan Bapak Ibu mendapat jawabannya dari internet. Bapak Ibu tinggal tulis seperti ini, sumber. Bapak Ibu copy, gitu ya. Bapak Ibu copy alamat URL-nya lalu dipastikan di sini. Atau lebih bagus lagi jika Bapak Ibu mencarinya di buku atau di modul yang sudah Bapak Ibu miliki. Nanti di sini sumbernya adalah tinggal Bapak Ibu tuliskan. Misalnya BMP ESPA 440 halaman berapa. Misalnya modul 1 halaman 1.2, misalnya seperti itu. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kalau kita memberikan apa ya, tidak terjadi plagiasi, gitu, mencegah plagiasi. Seperti itu Bapak Ibu untuk menjawab diskusi di tutorial online. Nanti jika sudah kita klik jawab gitu ya Bapak Ibu, send, nanti di sini akan muncul. Nah, ini merupakan jawaban yang bagus karena jawaban dari mahasiswa ini dia memberikan sumber dari jawaban yang diberikan, seperti itu. Dan jika sudah, nanti seperti biasa dia akan muncul Bapak Ibu di sini tanda centangnya. Gitu. Nah, di sini silakan saja Bapak Ibu untuk download petunjuk pembelajaran, inisiasi pembelajaran gitu ya, sebagai bahan ajar kita juga untuk siap-siap nanti menghadapi ujian seperti itu. Lalu ada video pembelajaran juga, ini merupakan link ya berarti ya. Kalau tandanya seperti ini merupakan link yang diberikan oleh tutor kepada kita untuk bisa kita pelajari. Jika kita klik nanti dia akan muncul seperti ini. Oh, ternyata dia ngambil, tutornya mengambil link dari YouTube. Tonton dan kita pelajari sebagai bahan pembelajaran di pertemuan pertama sesi 1 pada tutorial online seperti itu. Nah, di sini juga ada latihan sesi 1. Nah, silakan dikerjakan. Nah, ini tinggal dijawab saja Bapak Ibu oleh Bapak Ibu untuk bisa menjawab latihan sesi 1 ini. Seperti itu. Nah, jika sudah nanti biasanya di sini suka tercentang semua Bapak Ibu. Kebetulan hari ini belum muncul, jadi nanti di sini suka ada tanda hijau-hijau gitu lah Bapak Ibu. Mana-mana saja tab-tab yang sudah kita kerjakan nanti akan berwarna hijau, dan yang belum biasanya akan berwarna biru kalau saya nggak salah ingat, atau putih kalau gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan jika pun misalnya Bapak Ibu ingin melihat apakah jawaban saya nanti benar, bagaimana dengan jawaban nilai dari absen saya, apakah sudah terabsen, sudah ternilai atau belum, Bapak Ibu silakan klik namanya di sisi kanan atas, lalu pilih grades Bapak Ibu, lalu pilih mata kuliah yang ingin Bapak Ibu lihat nilainya. Nah, di sini sudah ada, belum ada nilai Bapak Ibu ya untuk kehadiran sesi 1 seperti ini. Padahal tadi saya sudah mencentang ya, tapi belum ada nilainya. Seharusnya sudah ada seperti itu ya. Ini merupakan nilai-nilai nanti yang muncul pada setiap sesinya, baik itu tugas, diskusi, kehadiran, dan lain-lain yang memang nantinya akan dinilai oleh para tutor. Jika ini sudah terisi semua, berarti Bapak Ibu sudah mengikuti tutorial online secara sempurna. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini karena mungkin ini hari pertama, sistemnya juga belum terlalu sempurna sepertinya, belum 100% siap. Jadi padahal tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, absen sudah saya isi dan bahkan sudah muncul grade-nya, tetapi di sini belum keluar nilainya. Seperti itu. Jadi demikian rekan-rekan sekalian video tutorial saya tentang proses pembelajaran secara online atau tutorial online di Universitas Terbuka. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, dan jika ada kurang-kurang dan salah-salah kata mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Salam sehat. Terima kasih.